Kemudian zona hijau. Zona hijau itu prioritas ketiga. Oh, prioritas itu, ketiga dokter ya. Kalau di grade itu dari sedang dia ringan. Nah, zona hijau itu kalau kondisi layanan di UGD atau kondisi tempat tidurnya di UGD sudah penuh, full, crowded, kita usahakan yang zona hijau itu bisa diedukasi untuk bisa segera pulang. Segera pulang ya, oke. Kalau pulang berarti ada kesempatan untuk pasien yang dengan kejadian baru atau zona-zona yang membutuhkan pelayanan bisa masuk lagi. Tidak tempat tidurnya tersedia. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthy. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indra Dewi bersama dengan tim promosi kesehatan menyapa lagi Sobat Healthy dalam program Tor and Care. Kami bicara karena kami peduli, dan kami peduli maka kami bicara. Sobat Healthy, seperti biasa kita akan membahas mengenai tema yang menarik, dan pada hari ini kita akan mengangkat tema mengenai mengenal lebih dekat layanan IGD. Mungkin Sobat Healthy sudah tahu ya bahwa IGD itu adalah instalasi gawat darurat, di mana IGD itu adalah tempat penanganan serius untuk pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut ya. Bersama dengan dokter kami yang sudah hadir di studio podcast pada pagi hari ini, yaitu Dr. Ahmad Muhammad MKes selaku Kepala Instalasi Gawat Darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dokter ya. Gimana dokter suasana di IGD saat ini dokter? Ya, stagnan. Stagnan dokter ya, banyak banget ya pasien dokter ya. Iya. Dan semua tempat tidur sudah full dokter? Kondisi sekarang ada pasien stagnan sekitar 5 orang. Sekitar 5 orang ya dokter ya. Oke, baik. Tema kita hari ini sangat menarik, yaitu mengenal lebih dekat layanan instalasi gawat darurat ya. Dimana kita tahu bahwa IGD itu adalah tempat yang paling sering, bahkan sampai banyak sekali pasien yang berkunjung untuk mendapatkan perawatan lebih intensif ya dokter ya di pelayanan IGD ini. Dan kebanyakan juga kita mendengar bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid itu sampai kewalahan untuk menampung banyaknya pasien yang ingin berobat lebih lanjut di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar melalui pelayanan IGD ini. Nah dokter, sebelum kita membahas lebih jauh lagi nih tentang tema kita yang sangat menarik hari ini, mungkin dokter bisa menjelaskan dulu apa itu IGD, terus layanan IGD itu seperti apa kepada Sobat Healthies tentunya. Silakan Dokter Ahmad. Oke, Sobat Healthies, sedikit akan saya jelaskan mengenai layanan UGD. Kita dari definisinya dulu. IGD itu instalasi gawat darurat. Baik. Berarti layanan untuk menangani kegawatan dan kedaruratan di masyarakat sekitar rumah sakit. Apa itu kondisi gawat, apa itu kondisi darurat? Iya, betul dokter. Oke. Jadi kondisi gawat itu adalah di mana pasien itu kasusnya ada atau dia terkena atau ada kejadian yang mengancam jiwa atau dapat mengakibatkan kecacatan. Kemudian darurat itu adalah membutuhkan pelayanan yang segera mungkin, sehingga kasus-kasus gawat darurat itu seyogyanya harus masuk ke IGD dulu sebelum untuk mendapatkan pelayanan yang lebih lanjut. Oke, baik. Alur layanan di UGD itu mulai dari pasien masuk, kemudian masuk ke pendaftaran, kemudian dinilai triase oleh perawat yang berkompeten, yang lebih profesional atau lebih berpengalaman untuk menilai pasien apakah ini masuk di prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga, atau bahkan sampai ke prioritas keempat. Oke, baik. Triase maksudnya. Oh, triase ya dokter. Itu maksudnya dimasuk di tahap triase oleh perawat yang berpengalaman. Kemudian setelah ditriase diperiksa oleh dokter. Pemeriksaan dokter itu mulai dari pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan yang lain, apakah memerlukan pemeriksaan penunjang lain atau tidak? Atau tidak. Kemudian setelah pemeriksaan penunjangnya datang, penilaian selanjutnya yaitu adalah
keputusan bahwa dia harus masuk ke rawat inap atau dia bisa hanya observasi dan selanjutnya pulang. Itu pemeriksaannya DPJP-nya langsung ya dokter ya? Iya. Oke. Nah tadi dokter sempat menyinggung mengenai triase. Nah triase itu di IGD itu seperti apa dokter? Adakah memang pembeda untuk kegawat daruratan itu? Misalnya dokter yang saya lihat ini di IGD ada yang merah, terus kuning, hijau, bahkan hitam. Mungkin bisa dokter jelaskan lebih detail supaya sobat healthies juga paham tentang warna tersebut di IGD. Silakan dokter. Triase itu adalah pemilahan pasien berdasarkan kondisinya. Yang tadi kondisi kegawatannya dan kondisi kedaruratannya. Kalau kondisi gawat berarti dia mengancam jiwa. Kalau mengancam jiwa harus masuk ke zona merah. Nah, di sini ada pembagian zona merah, zona kuning, zona hijau dan bahkan zona hitam. Apa itu zona merah? Zona merah itu adalah kondisi pasien yang berat, sangat berat atau kritis. Kritis ya dokter. Kritis. Misalnya mengalami kecelakaan yang parah seperti itu. Oke. Contohnya itu serangan jantung. Serangan jantung itu masuk kategori merah. Kemudian sesak napas yang berat. Napas yang berat. Kemudian yang ketiga adalah shock. Shocknya itu karena perdarahan, misalnya perdarahan aktif. Pembuluh darah pecah. Atau akibat kecelakaan pembuluh darahnya terkena perdarahannya aktif banyak. Bisa mengakibatkan shock. Nah, shock hipovolemik maksudnya itu shock yang kekurangan cairan tubuh. Baik. Ada juga gangguan kesadaran. Jadi kalau kesadarannya menurun itu masuk di zona merah. Zona merah ya dokter. Oh, detak jantungnya mulai melemah seperti itu dokter? Ya bisa. Baik. Pokoknya semua keadaan yang mengancam jiwa dan mengakibatkan kecacatan jika tidak ditangani dengan segera. Dengan serius. Kemudian masuk ke zona hijau, zona kuning. Zona dokter. kuning itu adalah sedang. Jadi prioritasnya itu prioritas 2. Penyakit-penyakit apa saja yang bisa masuk prioritas kuning? Contohnya adalah patah tulang, tapi ini patah tulangnya tidak menyebabkan perdarahan yang serius. Jadi patah tulang tapi dia tidak terbuka. Jadi patah tulang yang tertutup. Itu kan bisa menunggu waktu observasi. Kemudian cederanya itu cedera ringan atau cedera sedang yang memerlukan jahitan. Ada hacking gitu. Kemudian demam tinggi yang tidak merespon dengan obat. Jadi kalau ada anak atau orang tua yang dengan kondisi demam tinggi yang tidak merespon dengan obat, sudah minum paracetamol atau ibuprofen, demamnya tidak turun, masuk ke zona kuning. Zona kuning ya dokter ya. Terus juga ada nyeri dada, tapi nyeri dadanya ini kita nggak tahu bahwa itu kita pastikan bahwa itu bukan dari jantung. Nah itu masuk zona kuning. Kita periksa dulu. Kemudian ada penyakit kulit yang berat itu atau luka bakar yang dari ringan sampai sedang itu masuk ke zona kuning. Kemudian zona hijau. Zona hijau itu prioritas ketiga. Prioritas ketiga dokter ya. Kalau di grade itu dari sedang dia ringan. Zona hijau itu kalau kondisi layanan di UGD atau kondisi tempat tidurnya di UGD sudah penuh, crowded, kita usahakan yang zona hijau itu bisa diedukasi untuk bisa segera pulang. Kalau pulang berarti ada kesempatan untuk pasien yang dengan kejadian baru atau zona-zona yang membutuhkan pelayanan bisa masuk lagi. Tidak tempat tidurnya tersedia. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis contoh-contoh kasusnya itu zona kuning, zona hijau itu luka ringan. Tergores mungkin ya dokter ya, seperti itu. Tidak memerlukan jahitan yang banyak, cuma 1 atau 2 hacking saja. Kemudian sakit kepala ringan atau vertigo, migrain kayak gitu ya dokter ya. Luka lecet atau memar itu masuk zona hijau. Atau satu yang tanpa komplikasi. Tanpa komplikasi maksudnya saluran kencing bermasalah, infeksi saluran kemih tanpa komplikasi.
Nah, yang satu lagi adalah zona hitam. Iya, warna hitam. Zona hitam itu maksudnya tidak terselamatkan lagi Oke. setelah kita lakukan intervensi, kemudian penanganan selanjutnya. Ini kita sudah nilai bahwa sudah bisa tidak terselamatkan lagi, itu masuk zona hitam. Oke, berarti Itu masuk prioritas 4. prioritas 4. Berarti kita tunggu mujizat itu lagi ya, iya. dokter ya. Oke. Contohnya itu tadi cedera fatal Cedera yang fatal. jelas-jelas tidak kompatibel lagi untuk kembali. Iya, kesadarannya Kembali ke sudah mulai dalam, melemah ya dokter ya. ECS 3 yang kalau diberikan bantuan hidup sudah tidak ada merespon lagi, ya dokter ya. lagi. Oke. Atau kondisi terminal, penyakit yang kondisi terminal itu maksudnya penyakitnya yang sangat parah. Oke. Kegagalan fungsi organ, fungsi organ Sudah tidak stabil lagi ya otaknya, dokter ya. jantung, ginjal, Ginjal. dalam grade Oke. gitu. Oke, baik. Berarti penjelasan dari Dokter Ahmad ini cukup membantu Sobat Healthies ya untuk mengetahui bahwa iya memang di Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar itu terkhusus untuk IGD. Mungkin di semua layanan IGD di rumah sakit itu memang memiliki grade-nya masing-masing ya dokter ya. Mulai dari kuning, terus juga merah dulu ya dokter ya, merah, kuning, hijau, bahkan sampai hitam. Kalau hitam itu ya dokternya sudah memaksimalkan sebaik mungkin, namun kita tunggu lagi mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dokter, penjelasan dokternya cukup membantu ya untuk Sobat Healthies. Tapi ada juga nih dokter kategori. Terkadang kita menemukan kategori apa saja yang kita dapatkan di IGD, mulai dari pelayanannya sudah tadi dokter sebutkan. Terus gimana dokter dengan pertanyaan yang keluarga saya sudah lama sekali menunggu tapi belum direspon dari petugas dari IGD. Misalnya nih keluarganya dari daerah, terus minta dirujuk ke rumah sakit Tajudin, tapi sampai menunggu beberapa jam itu tidak ada respon sama sekali dari IGD, dari teman-teman IGD. Itu mungkin sisrutenya ya dokter ya, gimana? Mungkin penjelasannya dokter bisa dijelaskan kepada Sobat Healthies. Di UGD itu ada namanya aplikasi yang sudah berlaku secara nasional, itu adalah Sisrute. Sisrute itu ada beberapa macam kategori: Sisrute gawat darurat, Sisrute neonatal, dan Sisrute untuk ibu-ibu hamil. Jadi atau Sisrute ranap. Ini kalau kegawatan itu atau neonatal itu Sisrutenya masuk di kami di UGD. Maksudnya Sisrute adalah sistem rujukan terpadu itu adalah sistem untuk merujuk pasien dari daerah ke tempat yang lebih atas. Tujuan dari dilaksanakannya rujukan terpadu itu sehingga pasien-pasien itu yang membutuhkan layanan rujukan itu cepat dan segera dibawa ke target sasarannya. Target sasarannya itu maksudnya di layanan lebih atasnya. Nah, di Tajudin Khalid itu kita sering dapat dari luar daerah. Contohnya dari Bulukumba, kemudian dari Pangkep, bahkan sampai Kolaka ada. Sisrute itu ada penanggung jawabnya di UGD. Jadi mereka yang akan menilai bahwa kondisi pasien yang dirujuk itu bisa diterima di Tajudin Khalid. Berarti datanya dia sudah baca ya dokter ya. Oh, ini diagnosa dari hasil pasien yang ingin dirujuk ke rumah sakit Tajudin. Di Sisrute itu sudah dijelaskan bahwa pasien ini membutuhkan layanan ini, kemudian dia butuh ICU kah, atau butuh NICU, butuh PICU. NICU kan yang intensif itu. Kemudian apakah ini membutuhkan alat apa, HD atau alat-alat ventilator atau gimana. Nah, inilah data-data yang harus dipersiapkan oleh penanggung jawab Sisrute. Sehingga kalau ada Sisrute itu masuk, penanggung jawab Sisrute itu akan memberikan respon ke aplikasi, menjawab di aplikasi tersebut apakah pasien ini diterima atau tidak. Nah, itu tadi harus ada 3 tersedia. Tersedia DPJP-nya, kemudian tersedia
layanannya, kemudian tersedia tempat tidur dan alatnya. Iya, karena fasilitas itu harus memadai ya untuk menunjang kesehatan dari pasien tersebut. Jadi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Khalid Makassar itu tidak semata-mata menolak kalau misalnya memang bisa memfasilitasi pasien tersebut ya dokter ya. Hanya saja kita harus memang mengikuti prosedur, yaitu melengkapi mulai dari data-datanya. Sehingga kenapa dibilang disebutkan tadi bahwa dia menunggu lama karena itu tadi data-datanya harus tersedia dulu, kemudian DPJP-nya sebagai yang dokter penanggung jawabnya itu bisa langsung menerima pasiennya dan mengarahkannya ke tempat tidur atau ke ICU. Atau kan mungkin ada fasilitas alat yang memang dibutuhkan oleh pasien tersebut atau tidak gitu ya dokter ya. Karena memang Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar ini selalu ingin mengupayakan bahkan sesegera mungkin untuk menerima semua pasien yang ingin dirujuk dari daerah maupun dari luar kota Makassar ya dokter ya, masuk ke Rumah Sakit Tajudin Khalid. Nah, selain itu dokter, mungkin respon yang lama mungkin sudah terjawab karena memang adanya prosedur yang harus dilengkapi. Selain itu dokter, tenaga medis yang berkompeten di IGD, yang ditempatkan di IGD itu memang tenaga yang sudah terpilih dari Rumah Sakit Tajudin Khalid untuk ditempatkan di IGD. Tenaga medis, tenaga perawat, kemudian tenaga administrasi itu adalah selektif. Di Tajudin Khalid itu selektif banget ya dokter yang mendapatkan. Makanya yang bisa masuk di UGD, yang bisa bertugas di UGD itu sudah dibekali dengan sertifikat kompetensi untuk penanganan kegawatan. Baik itu dokternya, baik itu perawatnya. Administrasinya saja dilatih untuk bagaimana cara untuk penanganan awal jika ada pasien-pasien yang dengan kegawatan. Sampai satpam, supir itu sudah dilatih semua. Berarti itu keunggulan dari instalasi gawat darurat ya dokter ya. Selama ini penanganan yang paling sering, kasus apa dokter yang paling banyak masuk di IGD? Selama ini ada kasus-kasus sesak napas, kemudian kita pernah ada serangan jantung. Serangan jantung itu alhamdulillah dengan cepat dokter spesialisnya menangani. Karena cepat merespon ya dokter ya. Merespon dari laporan dari dokter umumnya yang bertugas di UGD. Baik dokter. Bagaimana dengan kondisi pasien ini dokter ya? Ketika sudah mendapatkan penanganan di IGD, ini sudah masuk ke dalam IGD, tapi mungkin ada yang sempat mengeluh bahwa kenapa mereka masih ditempatkan di IGD lantas sudah melewati masa observasi. Itu gimana dokter? Mungkin ada persyaratan khusus atau gimana dokter ini? Mengenai pasien yang lama menunggu untuk masuk perawatan itu di kita itu kasusnya bermacam-macam. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan pasien tetap di UGD padahal dia sebenarnya sudah masuk perawatan atau rawat inap. Di antaranya yaitu karena kapasitas tempat tidur di perawatan kami sudah full. Jadi pasien di UGD yang akan masuk ke ranap itu terhambat karena pasien sudah full di belakang di rawat inap. Yang kedua itu adalah faktor dari mungkin ini ya, mungkin dari pemeriksaan yang dibutuhkan itu ada sekitar mungkin lama betul. Berarti tidak serta-merta pasien itu lama untuk di IGD karena memang harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya dokter ya. Mungkin dokter maksud itu adalah pemeriksaan labnya. Lab lanjutan. Kalau lab dasar, kemudian pemeriksaan radiologi dasar itu kan sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian pemeriksaan lanjutan lainnya itu yang diperlukan oleh menunjang diagnosanya itu masih ditunggu hasilnya. Begitu ya dokter ya. Baik. Berarti dokter misalnya nih pasien sudah mendapatkan tempat tidur di IGD, itu observasi paling lama di IGD untuk dipindahkan ke ruang perawatan itu berapa lama dokter?
menurut standar dari Kemenkes itu masa observasi di UGD adalah 4 jam. 4 Jadi jam. 4 jam saja sejak pasien itu mendaftar, kemudian mendapat pertolongan pertama, kemudian diperiksa oleh dokter sampai dengan observasinya itu paling lama 4 jam. Setelah 4 jam itu kami sudah mendorong, istilahnya itu mendorong ke ranap atau apakah kita akan pulangkan pasiennya. Itu standar dari Kemenkes adalah 4 jam. Oke. Itu standarnya ya dokter ya, selama 4 jam. Jadi kalau misalnya pasien merasa bahwa 4 sudah lama, sudah melebihi dari jam tertentu, itu bukan karena kita ingin maksud saya jika pasien sudah melewati batas 4 jam, berarti ada lagi pemeriksaan lanjut yang harus dilakukan oleh itu tadi pasien. ada beberapa faktor. Oke. Mungkin karena kapasitas tempat tidur kita sudah full di belakang, sehingga nggak bisa dong kita Tidak bisa, dorong kalau oke. tidak ada tempat tidurnya di belakang. Itu yang pertama, dokter. Yang kedua ada pemeriksaan lanjutannya. Oke. Nah, ini yang saya mengingatkan bahwa adanya IGD bukan untuk seluruh jenis penyakit. Makanya tadi itu ada pemilahan pasien. Kalau zona hijau yang tadi penyakit-penyakit yang ringan itu seyogianya jangan masuk ke UGD, kalau bisa di klinik 24 jam. Oke. Baik. Sehingga hak untuk zona merah dan zona kuning itu bisa masuk. Nah, begitu. Oke, itu tadi penjelasannya dokter ya. Ada lagi dokter yang mungkin ditambahkan dari alurkan sudah, Iya. kemudian triase sudah, penanganan pasiennya juga sudah. Nah ini jika pasien butuh penanganan lanjut, misalnya di UGD itu kita membutuhkan spesialis yang tidak ada di rumah sakit kita, iya. kita boleh merujuk. Oke. Boleh merujuk ke lebih atasnya lagi kita, itu di Wahidin atau di rumah sakit swasta Siloam atau apa yang lebih lengkap atau lebih tinggi alat-alat kesehatannya lebih Oke, baik. Dokter, ini juga mungkin mindset pemikirannya Sobat Healthies ini, mungkin di IGD-nya Tajudin itu mungkin ada perbedaan antara pasien umum sama BPJS. Ini yang harus dihilangkan ya dokter ya, bahwa memang tidak ada sama sekali perbedaan. Mungkin dokter bisa jelaskan selaku kepala instalasi dari gawat darurat. Silakan dokter. Status pasien apakah dia memiliki asuransi untuk jaminan atau tidak sebagai pasien umum, itu tidak ada pembedaan. Tidak ada jika pasien dengan kondisi prioritas 1 yang tadi pasti langsung ditangani, dimasukkan ke zona merah sesuai dengan kompetensi dari dokter dan perawat-perawat di sana. Kemudian jika walaupun dia pasien BPJS tapi dia masuk zona hijau, kita arahkan untuk ke klinik. Misalnya dia nanti datang pasien yang dengan zona merah kan mengambil hak dari zona merah. Nah, sehingga di UGD itu kami usahakan ada 1 bed untuk resusitasi itu diusahakan kosong. Kan untuk menjaga-jaga siapa tahu ada pasien yang lebih membutuhkan. Nah, jadi pasien yang dengan membutuhkan resusitasi langsung masuk ke situ. Jadi tempat tidurnya tersedia langsung. Oke, Nah, baik. kita usahakan ada 1 bed yang kosong. Nah, itu di situ biasa ada teman-teman masyarakat itu sana tempat tidurnya kosong. Padahal sebenarnya itu untuk persiapan pasien-pasien yang gawat. Oke, berarti sudah ada pertimbangan yang jauh sebelumnya dokter ya, untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pasien yang memang membutuhkan penanganan serius di IGD-nya Rumah Sakit Tajudin. Oke. Intinya adalah kita tidak mempersulit pasien. Oke. Intinya. Intinya Rumah Sakit Tajudin tidak menolak, Oke. tapi melihat juga kondisi di melihat kondisi. IGD seperti apa saat ini ya dokter ya. Kalau misalnya tempat tidur bed sudah full, itu berarti mau tidak mau kita harus merujuk ke tempat yang lain, atau pasien mungkin boleh berpindah ke rumah sakit tetangga kita. Seperti itu ya dokter ya. Dan jelasnya Sobat Healthies bahwa Rumah Sakit Tajudin Khalid ini juga tidak pernah membedakan mau
mau itu Sobat Healthies menggunakan BPJS ataupun mau berlaku umum, semua kita sama ratakan ya dokter ya. Dan pelayanannya juga sama-sama akan dilayani dengan cepat. Oke, apalagi untuk pasien yang memang membutuhkan pertolongan lebih serius, seperti dengan yang tadi dokter jelaskan bahwa di IGD itu memiliki zona kuning, merah, kuning, hijau, bahkan sampai hitam. Tapi harapan kita bersama bahwa untuk pasien di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid Makassar ini bisa kembali pulih dan bisa berkumpul lagi bersama dengan keluarga tercintanya, karena itu memang selalu menjadi harapan kita bersama ya dokter ya, apalagi dari tim medisnya sendiri yang turun langsung menangani dan bersentuhan dengan pasiennya ya dokter ya. Mungkin ada harapan yang Dokter Ahmad Muhammad ingin sampaikan kepada Sobat Healthy selaku Kepala Instalasi Gawat Darurat. Silakan dokter. Di instalasi gawat darurat ada moto kami. Moto kami itu adalah melayani yang gawat dan darurat. Oke. Itu. Jadi menangani kegawatan itu jangan sampai pasien menjadi lebih berat atau mengancam nyawanya. Oke. Kemudian tindakannya itu harus segera. Itu darurat. Darurat itu harus segera. Itu jadi moto kami itu, mudah-mudahan dengan adanya layanan IGD di Tajudin Halid bisa membantu seluruh masyarakat di sekitar rumah sakit. Oke, baik dokter, terima kasih banyak dan semoga juga ini menjadi jawaban kita semua ya dokter ya. Bahkan kita maunya juga bahwa IGD ini bisa diperlebar lagi ya dokter ya. Bahkan bertingkat juga boleh ya dokter ya, karena kita tidak mau tidak menerima semua pasien, tapi memang ada prioritasnya kami untuk menerima pasien yang benar-benar membutuhkan pertolongan yang serius. Nah, kalau misalnya Sobat Healthies mungkin berada di zona hijau ya, mungkin bisa ke klinik yang 24 jam ya dokter ya, karena kasihan juga untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan penanganan yang serius oleh tim medis kami di IGD. Baik, terima kasih Dokter Ahmad Muhammad MK selaku Kepala Instalasi Gawat Darurat sudah berkenan hadir untuk menyapa Sobat Healthies tentunya dalam memberikan pemahaman dan juga edukasi ya dokter ya tentang mengenal lebih jauh layanan IGD-nya Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Dan cukup menjadi catatan penting untuk Sobat Healthies bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid Makassar ini sama sekali tidak pernah mempersulit masyarakat di luar sana, baik itu dengan menggunakan BPJS maupun dengan jalur umum ya dokter ya, karena semuanya kami melayani dengan ikhlas, dengan tulus, dan kalau bisa semua dengan cepat ya dokter ya. Dan juga tim medis kami juga sudah unggul dan diberikan pelatihan yang sudah diberikan pelatihan oleh tim manajemen kami untuk bagaimana lebih cepat dalam menangani kasus-kasus dan juga tindakan yang perlu diambil selama memberikan pelayanan di IGD-nya kami Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Baik, terima kasih Sobat Healthies sudah memberikan dukungan dan juga saran untuk membantu meningkatkan mutu pelayanan kami di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid Makassar. Dan jangan lupa saksikan terus programnya kami di Tour and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies. Dadah.